Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita itu mengenai ukuran pemusatan data berkelompok ya. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Nah sekarang untuk data berkelompok, yang pertama kita akan membahas mengenai rataan atau mean ya. Rataan atau mean dari suatu data adalah perbandingan jumlah semua nilai datum dibagi banyaknya datum. Untuk menentukan mean atau rataan data berkelompok dengan menggunakan rumus berikut, yaitu rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi kali Xi per sigma I sampai N Fi ya. Ingat sigma ini adalah lambang dari jumlah. Xi ini adalah nilai tengah kelas interval ya. Fi atau F ini adalah frekuensi. Sigma Fi sama dengan sigma F itu banyak data atau jumlah semua frekuensi. Jadi sigma itu adalah lambang dari jumlah. Kemudian yang kedua itu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data setelah diurutkan. Rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per F dikali C. Nah, TB ini adalah tepi bawah kelas median. Ini median ya. Kemudian N sama dengan banyaknya data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F sama dengan frekuensi kelas median, C itu adalah panjang kelas interval. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Langkah penyelesaiannya, kita tentukan dulu D1 dan D2-nya. Kemudian kita hitung rumusnya. Kita hitung modus dengan rumus TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. TB ini sama ya, tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Jadi D1 ini adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 ini adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C ini adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data berkelompok dari mean, median, dan modus ini? Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini perhatikan tinggi badan siswa kelas 12 IPS berikut. Di sini tinggi badannya dalam satuan cm, frekuensi itu jumlah ya. Jadi maksudnya di sini tinggi badan antara 150 sampai 152 itu jumlahnya 2 orang. 153 sampai 155 itu jumlahnya 5 orang, 156 sampai 158 jumlahnya 7 orang, dan seterusnya. Tentukan mean, median, dan modus dari data di atas. Bagaimana langkahnya? Kita gunakan rumus yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, yang pertama, kita akan menentukan mean atau rata-ratanya. Nah, di sini untuk menentukan mean, langkah pertama kita akan cari dulu nilai tengahnya. Karena ini data berkelompok ya. Jadi harus kita cari dulu nilai tengahnya. Lambang nilai tengah ini adalah Xi. Cara mencari nilai tengah ini adalah ini, kita jumlahkan kelas intervalnya ya. Jadi 150 ditambah 152 dibagi 2. Sama dengan yang ini juga, berarti ini 153 tambah 155 bagi 2. Ini 156 tambah 158 bagi 2, begitu seterusnya. Jadi kita akan cari dulu nilai tengah dari 150 sampai 152. Nah, ini Xi-nya sama dengan 150 tambah 152 dibagi 2. Ini sama dengan 302 bagi 2, sama dengan 151. Jadi ini nilai tengahnya 151.
Begitu juga dengan yang data yang kedua ya, kelas interval yang kedua. Berarti di 153 tambah 155 dibagi 2 sama dengan 308. Bagi 2 itu 154. Jadi ini nilai tengahnya 154. Untuk lebih gampangnya, tanpa menghitungnya, kita cari selisih dari 151 sampai 154 itu. Selisihnya adalah 3. Jadi ke bawah tinggal kita tambah 3. 154 tambah 3, 157. Ditambah 3, 160. Tambah 3, 163. Tambah 3, 166. Setelah ketemu semua nilai tengahnya, sekarang kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah. Berarti 2 dikali 151 sama dengan 302. Kemudian 5 dikali 154, 770. 7 dikali 157, 1099. Kemudian 3 dikali 166, 498. Langkah selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. Nih, berarti 2 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 6 tambah 3. Kemudian ini juga kita jumlahkan 302 tambah 770 tambah 1099 tambah 1920 tambah 978 tambah 498. Berarti jumlahnya ini frekuensinya 35. Kemudian jumlah FI kali XI-nya 5763. Setelah ketemu jumlah frekuensi dan FI kali XI-nya, kita cari rata-ratanya. Nah, di sini rumus rata-rata untuk data berkelompok itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI ya, per sigma FI. Nah, di sana sigma FI kali XI jumlahnya tadi 5763 per sigma FI jumlah frekuensinya 35. Hasilnya adalah 164,66. Ini adalah rata-ratanya atau meannya ya. Yang kedua, kita akan mencari mediannya atau nilai tengahnya. Langkahnya adalah, yang pertama, untuk menentukan median itu, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Di sini frekuensinya 35. Nah, di sini rumus untuk menentukan median itu adalah ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per F dikali C. Berarti N-nya di sini. Nah, di sini diketahui N atau jumlah frekuensinya sama dengan 35. Nah, TB-nya atau tepi bawah kelas mediannya, cara mencarinya di sini karena median itu adalah nilai tengah. Berarti di sini ME sama dengan 1/2N. 1/2 kali 35 sama dengan 17,5 ya. Atau di sini kita bulatkan menjadi 18. Jadi mediannya adalah data ke-18. Kita jumlahkan frekuensinya 2 tambah 5, 7. Tambah 7, 14. Berarti belum ketemu mediannya. Karena ini masih sampai data ke-14. Kita jumlahkan lagi. Berarti di sini 28. Jadi mediannya atau data ke-18 itu ada di interval ini. Jadi TB-nya adalah 158 ini ditambah 0,5.
Jadi TB adalah 158,5. Paham ya? Kemudian FK atau frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi kelas median di atasnya. Ini adalah frekuensi kumulatifnya. 2 tambah 5 tambah 7 sama dengan 14. Kemudian frekuensi kelas mediannya ini sudah jelas ya, 12. Kemudian panjang kelasnya. Panjang kelasnya dari 150 sampai 152. Panjang kelasnya 3. Jadi 150, 151, 152. Jadi ada 3 ya panjang kelasnya. Maksudnya 3 angka. Kalau bingung, dari 150 sampai 152 itu kan ada 3 angka. Jadi anggap itu sebagai panjang kelasnya. Setelah ketemu, baru kita masukkan ke rumusnya. Di sini TB tadi 158,5 ditambah setengah N. N-nya 35, setengah dikali 35 dikurangi frekuensi kumulatifnya. FK-nya 14 dibagi frekuensinya 12 dikali C, panjang kelasnya 3. Ini sama dengan 158,5 ditambah 35 dibagi 2. Ini 17,5 kurangi 14 per 12 kali 3. Ini sama dengan 158,5 tambah 17,5 dikurangi 14. 3,5 dibagi 12. Ini kali 3 ya. Ini 12 bagi 3, 4. Jadi di sini 158,5 ditambah 3,5 bagi 4. Jadi 158,5 ditambah 35 bagi 4 itu adalah 0,88. 158,5 ditambah 0,88 itu adalah 159,38. Ini adalah mediannya. Langkah selanjutnya, kita akan mencari modusnya. Ingat, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi di sini modusnya adalah yang memiliki frekuensi terbanyak. Dan di sini frekuensi terbanyaknya adalah 12. Jadi ini adalah interval kelas modusnya. Rumus untuk mencari modusnya, TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Jadi TB-nya adalah tepi bawah kelas modusnya ditambah 0,5. Jadi di sini TB sama dengan 158,5. Berarti kebetulan sama dengan mediannya tadi ya, TB-nya sama, tapi tidak selalu itu. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, di sini kan frekuensi kelas modusnya 12 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, berarti dikurangi 7. Ini kan di atasnya ada 7, jadi sama dengan 5. D2-nya sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, di bawah 12 itu kan 6 ya, berarti sesudahnya 6, berarti ini 12 kurangi 6 sama dengan 6. Nah, ini 7 ini adalah frekuensi kelas sebelumnya. 6 ini adalah frekuensi kelas sesudahnya. Jadi, D1 itu 12 kurangi 7, D2-nya 12 kurangi 6. C atau panjang kelasnya sama ya, 3. Kita masukkan ke rumusnya. TB sama dengan 158,5 tambah D1 5 per D1 tambah D2 5 tambah 6 dikali C kali 3 sama dengan 158,5 tambah 5 per 11 kali 3.
sama dengan 158,5 tambah, ini kita kalikan ya, 5 kali 3, 15 per 11, sama dengan 158,5 ditambah 1,36. Nah, 158,5 ditambah 1,36 itu adalah 159,86. Itu adalah modusnya. Semoga contoh soal ini bisa menambah pemahaman kalian ya, bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data berkelompok untuk rataan, median, dan modus.